Ibnu Zain di Boyolali. Kemudian juga ini ada STD Muhammad Nasir Putri di Jakarta ya. Kemudian ada Mahad Ali di Putra juga nih, dan ada Adi di Jatang ya. Alhamdulillah dalam pertemuan yang mubarakah ini insya Allah teknologi telah memudahkan kita untuk bisa bersilaturahim. Jadi mudah-mudahan silaturahim kita walaupun secara tatap maya ya, tidak tatap muka ini bisa menambah ilmu kita dan juga tidak mengurangi keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk para pencari ilmu. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini materi atau tema yang akan kita bahas ini adalah seputar penjelasan mengenai ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang nazzalna, kami sungguh telah menurunkan al-dzikra, Al-Qur'an, ya, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaganya. Kita akan melihat ini nanti dari beberapa sudut ya. Pertama dari sudut sejarah, bagaimana Al-Quran ini bisa turun kepada Nabi Muhammad SAW, jenis caranya bagaimana, dan bagaimana juga Al-Quran ini dijaga dari tahrif, dijaga dari perubahan-perubahan, sehingga sampai hari ini Al-Quran ini layak menjadi mukjizat yang abadi sampai hari kiamat nanti. Nah, memang ada serangan ya, dari kalangan orientalis, dari orang-orang kafir yang tidak suka kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad. Dia bahkan disebut sebagai muntad thaqafi, sebagai produk budaya. Nah, kenapa disebut produk budaya? Karena katanya ya Al-Quran itu kan keluar dari lisannya Muhammad. Jadi kalau keluar dari lisannya Muhammad, maka berarti Al-Quran ini adalah produk manusia, gitu, yaitu produk Muhammad. Kemudian selain itu nanti ketika Al-Quran ini sampai kepada pikirannya para sahabat, nah itu nanti mereka menghafalnya dan kemudian menuliskannya. Ketika Quran dituliskan juga sama, itu adalah produk manusia lagi. Jadi dari Nabi Muhammad yang mengingat dan menyampaikan itu manusia, dituliskan, dihafal, dituliskan oleh para sahabat juga itu adalah manusia juga. Maka kalau Quran ini sama-sama disampaikan oleh manusia kepada manusia, berarti kalau begitu Quran itu adalah produk manusiawi. Karena kalau dia adalah sesuatu yang bukan manusiawi, tentu harus datang bukan dari manusia. Ini kan datangnya dari manusia, dari Nabi Muhammad, dari para sahabat. Itu tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh para peneliti di orientalis di barat ya, misalnya ini dituduhkan oleh Ignaz Goldziher ya, kemudian oleh Arthur Jeffrey, kemudian Wannes Broch dan lain-lain ya, para orientalis yang pada kesimpulannya mereka ingin mengatakan bahwa Quran itu sama saja dengan kitab suci yang lain, sama saja dengan Injil, sama saja dengan dengan Taurat, sama saja dengan Tripitaka, Upanishad dan sebagainya ya, yang kitab-kitab suci yang lain itu memang tidak bisa dibantah bahwa apa yang mereka tulis, apa yang mereka klaim sebagai kitab suci itu adalah hasil dari tulisan-tulisan para pendeta mereka itu. Nah, lalu Quran ingin diseret ke sana juga gitu. Jadi ingin dianggap sama seperti kitab suci yang lain. Nah, disinilah penting ya bagi kita untuk menetapkan argumentasi, dalil yang kokoh, untuk memastikan bahwa Quran yang kita miliki ini beda dengan kitab suci yang lain, beda dengan Injil, beda dengan Taurat, beda dengan Tripitaka, Upanishad dan sebagainya ya. Itu sama sekali berbeda. Gitu. Kenapa? Karena tadi itu ya, karena kita yakin bahwa Al-Quran ini pertama dari Allah, yang kedua Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma bagaimana membuktikannya? Bahwa Al-Quran ini sungguh-sungguh datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan produk manusia. Nah, kita harus merujuk ini atau mengurut ini dari posisi Nabi Muhammad SAW dulu kan gitu ya. Nabi Muhammad ini disebut sebagai Rasul utusan. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu tidak ada yang lain kecuali beliau ini seorang Rasul utusan.
Jadi utusan ini adalah pembawa pesan. Beliau adalah orang yang membawa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Gitu. Nah, bagaimana karakter orang yang membawa pesan? Ya, kalau kita umpamakan ya, kalau kita ibaratkan pembawa pesan itu seperti kurir, kurir pegawai JNE atau apa kalau sekarang ya GoSend, ada GrabSend, ada ShopeeSend dan sebagainya gitu ya. Ada kurir-kurir banyak sekali kurir-kurir itu istilah lainnya Rasul, ini kan utusan aja. Dia adalah orang yang nanti akan menyampaikan pesan dari orang yang memiliki barang kepada tujuannya. Nah, kalau kita umpamakan Rasul itu seperti seseorang yang mengirimkan pesan, kita tahu bahwa orang yang menjadi kurir itu ya, itu bukan pemilik barangnya dan dia kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak tahu isi barangnya itu apa dan dia tidak memiliki sumber daya untuk mengadakan barang itu. Dia hanya menyampaikan saja. Contoh begini, penghasilan seorang kurir sebulan itu katakan saja 3 juta misalnya ya, dia 3 juta. Nah, tetapi dalam proses mengantarkan itu ya, dia kadang-kadang mengantarkan barang yang harganya bisa jadi sampai 100 juta. Gitu. Umpamanya dia disuruh untuk mengantar satu cincin ya yang ada berliannya, ya kemudian dia diminta supaya coba kirimkan ini cincin berlian seharga 100 juta ini kepada yang mau beli misalnya si A kan gitu ya dikirimkan. Nah, orang akan percaya bahwa si orang ini kurir ya, karena dia tidak mungkin bisa membeli cincin yang harga 100 juta itu dengan penghasilannya. Jadi dia karena penghasilannya kan sebulan cuma 3 juta atau 4 juta misalnya gitu ya. Bagaimana bisa dia bisa membeli cincin harga 100 juta misalnya untuk diberikan pada orang lain. Tapi dia bisa melakukan itu. Jadi dia bisa melakukan bisa punya kemampuan untuk menyampaikan cincin harga 100 juta itu walaupun dia punya penghasilan hanya cuma 3 atau 4 juta saja sebulan. Kenapa? Karena tugas dia hanya sebagai kurir saja. Hanya sebagai pengantar saja. Pengantar dari orang yang memilikinya. Tentu pemiliknya ini adalah pasti orang kaya. Misalnya ini orang yang kaya raya, dia punya penghasilan sangat besar, miliaran gitu ya, atau mungkin ratusan miliar, sehingga dia mampu memiliki cincin seharga 100 juta. Lalu dia menitipkan kepada kurir itu. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini adalah utusan yang menyampaikan pesan dari Allah. Yang punya pesannya Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada manusia. Nabi Muhammad hanya sebagai kurir. Apa yang bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad hanya sebagai pembawa pesan saja, bukan sebagai pemilik dari dari pesan itu. Yang memiliki pesan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita harus menjelaskan proses diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Kalau kita perhatikan, Al-Qur'an itu kan isinya adalah ilmu. Isinya itu pengetahuan. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kalau kita baca ini ya, bicara satu persatu dari ujung ke ujung itu isinya ilmu. Nah, yang namanya ilmu, apabila ilmu itu sifatnya manusiawi ya, itu harus melalui proses belajar. Jadi seseorang yang ingin mendapatkan ilmu harus seperti ini. Gitu ya. Ini saya menyampaikan ceramah ya, pidato, kemudian didengarkan, difahami, disambung-sambungkan dengan pengetahuan yang sudah ada yang sebelumnya kita pernah belajar ya. Nah, itu namanya proses ilmiah, proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Harus ada proses belajarnya. Sampai kemudian ketika kita sudah belajar, baru kita bisa menyampaikan satu ilmu tertentu. Nah, coba sekarang perhatikan Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan oleh Nabi dari lisannya, itu adalah Al-Quran. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada yang meragukan hal itu, bahwa itu disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang diragukan oleh orang kafir itu adalah bahwa ini adalah wahyu. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang kafir tidak meragukan keberadaan Muhammad. Keberadaan Muhammad sebagai makhluk historis ada di dalam sejarah itu tidak ditolak. Semuanya tahu bahwa Muhammad itu ada. Cuma masalahnya orang kafir tidak bisa menerima bahwa Muhammad itu utusan Allah. Sama seperti orang kafir tidak bisa menolak keberadaan Quran.
Coba sekarang orang kafir mana yang akan menolak keberadaan Quran? Semuanya menerima. Bahkan sekarang dengan berkembangnya mushaf Quran yang dicetak dalam berbagai macam ragam jenis itu, banyak orang kafir yang mengeluarkan modal untuk mencetak Quran. Gitu ya, yang menjual kertasnya, dia bikin mesinnya dan sebagainya, itu rata-rata orang kafir. Dia tahu bahwa Quran itu ada. Yang tidak dipercayai oleh orang kafir, Quran ini adalah wahyu dari Allah, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Muhammad ini tidak mungkin dia menyampaikan Quran itu dari pikirannya sendiri, karena Quran itu isinya ilmu. Kalau seandainya Nabi Muhammad ini ya, atau Quran ini datangnya dari Muhammad sebagai manusia, seharusnya Nabi Muhammad diketahui kapan dia belajar, kapan dia bersekolah, kapan dia mempelajari ilmu, sehingga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Quran itu bisa masuk akal bahwa itu datang dari Muhammad. Kita perhatikan coba Nabi Muhammad SAW sejak kecil itu ya, sejak kecil, makanya ini sirah Nabi menjadi sangat penting, sejarah Nabi menjadi sangat penting. Coba dari sejak Rasulullah SAW lahir sampai Rasulullah SAW diangkat menjadi wahyu, kira-kira pada fase sejarah Nabi yang mana Nabi Muhammad SAW pernah belajar? Apakah Nabi pernah belajar di Ma'had Ali? Atau Nabi pernah belajar di universitas? Atau Nabi pernah belajar kepada seorang guru? Itu coba dicari coba dalam sejarah Nabi. Kalau ada satu saja sejarah Muhammad ini adalah pernah belajar ya kepada seorang guru, wah itu berarti hebat sekali tuh. Tapi pada kenyataannya tidak ada satupun catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah belajar. Bahkan dengan sangat tegas, Nabi Muhammad itu disebut sebagai An-Nabiyal Ummiyah. Dia adalah seorang nabi yang ummi. Ummi itu apa? Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Itu bahkan prasyarat dasar untuk belajar satu ilmu yang tinggi kan harus belajar baca tulis ya. Karena ilmu itu sebagian besar ada di dalam tulisan-tulisan yang harus kita baca, dan nanti transmisi ilmu itu harus disampaikan melalui tulisan. Nabi sampai usia 40 tahun itu tidak sempat belajar baca tulis. Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan bahkan beliau ini sampai usia segitu itu tidak pernah dikenal sebagai seorang alim. Alim di Mekah itu orang seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, orang seperti Abu Lahab, orang seperti Abu Jahal. Nah itu mereka adalah orang-orang terpandang, orang-orang pintar di Mekah. Nabi Muhammad waktu itu sebelum diangkat menjadi nabi tidak pernah dikenal sebagai seorang alim. Beliau ini hanya dikenal sebagai seorang yang amin. Al-amin. Al-amin itu adalah orang yang amanah. Ya orang amanah mah tidak harus selalu pinter. Banyak orang-orang yang tidak sekolah tapi amanah. Banyak orang-orang yang sekolahnya tinggi tapi khianat. Dia jadi koruptor dan sebagainya. Nah, Nabi itu punya sifat satu saja yang melekat di dalam dirinya, yang ini merupakan akhlak mulia, yaitu al-amin. Beliau ini adalah orang yang tidak pernah berkhianat kepada siapapun, walaupun dia tidak sekolah. Tapi kalau dari segi ilmu pengetahuan, nggak pernah ada yang belajar kepada Nabi Muhammad. Ya bagaimana bisa belajar kepada Nabi Muhammad? Orang Nabi sendiri tidak pernah belajar kok kepada siapapun. Ada orang orientalis yang menuduh bahwa Nabi Muhammad itu belajar kepada orang Nasrani. Di mana belajar kepada orang Nasrani? Yaitu di waktu beliau berjalan ke Yaman, ke Syria, ya ke Damaskus, bertemu dengan seorang pendeta namanya Bukhaira, kan gitu ya. Ini seorang pendeta ini dianggap sebagai guru Nabi lah. Ini riwayat yang menceritakan tentang pertemuan Nabi dengan pendeta Bukhaira ini. Ya. Sewaktu Nabi berdagang, ya, waktu bersama dengan Abu Thalib, itu banyak. Tapi tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Nabi pernah belajar kepada Bukhaira ini. Bukhaira hanya melihat dari kejauhan saja karena Nabi dilindungi oleh awan. Kemudian ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang istimewa, seperti disebutkan di dalam Injil yang dia baca. Nah, makanya kemudian Bukhaira mengingatkan pada Abu Thalib supaya dia cepat-cepat pulang. Karena nanti takut ada orang yang hasad kepada Muhammad sehingga nanti akan dibunuh. Nah, kira-kira begitu kan? Nah, sampai akhirnya
eh, Abu Thalib bersama dengan Nabi akhirnya buru-buru pulangkan gitu ya, takut ada apa-apa kepada Nabi itu ya. Nah itu saja cerita ketemu Nabi dengan Buhairah. Coba siapa lagi gurunya Nabi? Apakah ada orang-orang yang dipelajari yang dijadikan guru oleh Nabi Muhammad SAW dalam sepanjang hidupnya menjelang beliau menjadi Nabi itu sampai usia 40 tahun. Apalagi usia Nabi menjadi Rasul itu 40 tahun. 40 tahun itu udah seperti ibarat ini ya, kalau belajar itu sudah mabni itu ya. Saya usia udah 40 tahun lewat nih. Jadi kalau belajar udah lewat 40 tahun itu kaidahnya itu kan ya at-ta'allum fis sighar kan naksi alal hajar. Kalau masih kecil belajar ya, itu kan naksi alal hajar, seperti orang memahat di atas batu. Jadi awet sekali kan gitu. Tapi kalau sudah at-ta'allum fil kibar, ketika belajar dalam usia yang sudah sepuh itu kan naksi alal ma'i. Seperti orang menggambar, memahat di atas air gitu. Jadi gimana tuh menggambar di atas air? Nah, jadi kaidahnya itu kalau sudah seusia saya begini belajar ya, itu susah hafal, cepat lupa. Susah paham, cepat hilang lagi kan gitu. Nah, jadi sudah susah kan itu ya. Kalau sudah tua itu, makanya antum semua ini yang sedang belajar di Ma'ahid ini harus memanfaatkan waktu, karena nanti sebentar lagi kalau sudah waktu umur kita sampai kepada lewat usia 40 tahun itu sudah susah, mau belajar lagi itu susah. Jadi ilmu yang ada di dalam pikiran kita itu yang nempel saja gitu ya, yang sebelumnya memang sudah ada. Nah, Nabi sampai usia 40 tahun nggak pernah belajar. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, coba bayangkan gitu ya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tidak pernah punya guru, terus tiba-tiba dia punya ilmu sebagaimana yang bisa kita baca di dalam Quran. Belum lagi ilmu Nabi itu juga diabadikan bukan hanya dalam Quran, tapi juga dalam sunnah. Kan Nabi ketika haji wada berpidato kan di hadapan manusia. Inni taraktu fikum amroin. Aku meninggalkan untuk kalian amroini, dua perkara. Lan tadillu abadan, yang dua perkara itu tidak akan membuat kalian menjadi sesat abadan, selama-lamanya. Nah, apa itu? Kitab Allah. Nah, yang membuat kita tidak akan sesat itu yang pertama adalah kitab Allah, Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa tuh, Quran sama hadis. Isinya dua-duanya, Quran hadis itu kalau diperdalam oleh kita, wah, itu ilmu yang dalamnya itu nggak keukur gitu. Jadi dalamnya ilmu Quran sama ilmunya sunnah Nabi Muhammad SAW, Quran dan hadis itu sampai hari ini belum ada yang berhasil menemukan dasar dari lautan ilmunya Quran dan hadis. Itu apa buktinya? Buktinya sepeninggal Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, orang yang belajar Quran dan belajar hadis itu terus-menerus menemukan hal-hal yang baru. Jadi digali terus ilmunya itu selalu ada saja yang baru, selalu ada saja yang baru dari berbagai macam sudut. Ya, dari berbagai macam segi itu ilmunya Quran dan ilmunya hadis itu luar biasa. Nah, pertanyaannya begini ya. Kalau ada orang yang tidak pernah belajar, nggak pernah punya ilmu, tapi tiba-tiba bisa menyampaikan ilmu yang harganya sangat mahal, yang dalamnya tidak bisa diukur bahkan oleh manusia, sudah hampir dari 15 abad ya, menggali kedalamannya Quran dan kedalamannya sunnah Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang masih terus dasarnya itu belum ketemu. Di mana ini dasarnya Quran, dasarnya hadis? Saking dalamnya dan saking luasnya ilmu dari Quran dan hadis itu. Coba kalau kita perhatikan ya, sekarang saja zaman sudah ada gelar profesor dan doktor-doktor. Sudah berapa ratus ribu orang yang mendapatkan doktor dan mendapatkan profesor ya dari mempelajari Quran dan hadis. Kalau Anda nanti belajar sampai S3 levelnya doktor, mau di mana ya? Mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Timur Tengah, di Mesir, di Saudi, di Syria, atau di mana saja. Coba perhatikan orang yang menjadi doktor dalam bidang Quran atau dalam bidang hadis. Berapa banyak hadis yang dipelajari, Quran yang dipelajari untuk sampai mendapatkan derajat gelar doktor itu. Dan ternyata rata-rata mungkin hanya 1-2 hadis saja
atau 1-2 ayat Quran saja untuk mendapatkan gelar doktor. 1 ayat kita bisa jadi doktor. 1 hadis kita bisa jadi doktor. Itu. Ini sekarang ya, zaman sekarang. Wah, berarti kalau begitu, jangankan Quran semuanya, jangankan hadis semuanya, 1 Quran 1 hadis saja orang bisa jadi dokter. Itu tanda apa? Tanda bahwa ilmu Quran dan ilmu hadis itu luar biasa dalamnya, luar biasa luasnya. Nah, sekarang Quran dan hadis yang luar biasa dalam dan luar biasa luasnya itu disampaikan oleh seseorang yang tidak pernah belajar. Nah, lalu dari mana Nabi itu mendapatkan Quran dan hadis itu? Nabi menyampaikan lafal Quran, menyampaikan hadis-hadis, diamalkan Quran itu sehingga menjadi sunnah di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu coba dari mana datangnya? Guru Nabi itu siapa? Itu kan kalau seandainya guru Nabi itu manusia biasa, kan biasanya guru itu lebih pintar daripada muridnya ya. Kalau gurunya cuma 1, muridnya cuma itu kan gitu ya, pasti gurunya lebih pintar. Nah, sekarang ada nggak orang di zaman Nabi itu yang lebih pintar dan lebih hebat dari Nabi sehingga menghasilkan sesuatu lebih daripada Quran dan hadis Nabi? Kan nggak ada, gitu ya, nggak ada. Zaman Nabi itu nggak ada. Udah, orang paling hebat ilmunya itu setelah diangkat menjadi Nabi ya cuma Muhammad. Muhammad ini tahu banyak sekali hal yang ada di dalam yang nanti disampaikan dalam Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saja sebetulnya sudah menjadi pertanda, menjadi bukti bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak mungkin sesuatu yang biasa saja. Tidak mungkin ilmunya itu adalah ilmu yang disampaikan oleh manusia kepada manusia, gitu ya. Ini nggak mungkin. Nah, maka satu-satunya jawaban adalah kita menerima bahwa pertama, Muhammad itu pasti ini adalah orang yang luar biasa. Dia bukan orang biasa. Maka kita harus menerima Muhammad sebagai Rasul. Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mau tidak mau, kita harus menerima bahwa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia titipan dari Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Itu cuma nanti Nabi Muhammad ini bedanya dengan kurir-kurir biasa ya. Jadi kalau kurir dapat ongkosnya murah. Ya, dapat ongkosnya itu murah. Tapi Nabi Muhammad SAW sebagai kurir pembawa wahyu, maka kelebihan Nabi Muhammad SAW apa yang disampaikan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia, semuanya difahami dengan baik oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi upah yang diterima oleh Nabi itu sebagai kurir ya, itu sama seperti titipannya. Jadi kalau tadi titipannya 100 juta, ya ibarat tadi kurir dia dititipi cincin harganya 100 juta misalnya ya, mungkin dia dapat upah itu hanya beberapa saja. Kalau dia kurir khusus, mungkin upahnya 1-2 juta saja. Kalau dia kurir biasa, mungkin upahnya hanya sekitar 10-20 ribu saja. Kalau tempat dikiriminya adalah tempat yang biasa saja. Nah, jadi upah itu kan biasanya lebih sedikit daripada barang yang dikirimkan. Tapi ini berbeda dengan titipan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini diberi upah oleh Allah yang berlipat ganda. Jadi Nabi Muhammad itu selain dia dititipi ilmu yang sangat luar biasa, upahnya itu ilmu yang dimiliki, yang ada di dalam Quran itu semuanya dipahami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu secara otomatis gitu ya, dari yang tadinya tidak tahu apa-apa, setelah menjadi nabi, beliau menjadi tahu apa-apa. Jadi apa saja ilmu itu yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah yang ada di hadapan Nabi Muhammad SAW itu ada pada diri Nabi Muhammad. Jadi artinya upah yang diberikan oleh Allah, kalau titipannya harganya 100 juta, upahnya juga 100 juta gitu ya. Dan itu tanpa mengurangi nilai dari titipan itu, karena titipannya tidak hilang. Gitu ya, titipannya berarti itu upahnya kepada Nabi itu lain, berbeda dengan titipannya, karena nanti titipannya tetap disampaikan kepada umatnya, nabinya sendiri dia bisa hidup dengan titipan itu, hidup dengan Al-Quran. Jadi sehingga Nabi menjadi kaya raya. Ya, kaya raya itu dengan apa? Dengan ilmu. Jadi ilmunya itu melekat di dalam diri Nabi Muhammad SAW.
sehingga beliau menjadi orang yang a'lamun nas, orang yang paling pintar. Dia derajatnya berada di lebih tinggi daripada al ulama, gitu ya. Jadi ulama ini orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Nah itu di atasnya orang berilmu itu ada Nabi Muhammad SAW. Dan ilmunya Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi, lebih utama dibandingkan dengan ilmu-ilmu manusia biasa saja. Gitu. Nah oleh sebab itu saya kira ini menjadi salah satu argumen kita bahwa tidak mungkin ada orang yang tidak pernah belajar, tapi tiba-tiba setelah menerima wahyu dia menjadi amat hebat, gitu ya. Dan bahkan kan biasanya ya kalau orang nggak sekolah, coba perhatikan bahasanya. Tutur bahasa orang-orang yang tidak sekolah itu pasti bahasanya itu sangat ini ya. Kalau orang Jawa bilang wagu ya, orang Sunda bilangnya orang Sunda ini menyebutnya jadi bahasanya itu bahasa nggak enak didengar gileh kan gitu ya, itu nggak didengarnya itu mesti nggak enak. Coba perhatikan orang-orang yang tidak sekolah itu bahasanya pasti tidak tertata dengan baik. Nah, tapi coba kita lihat Nabi Muhammad, perhatikan beliau ketika beliau sudah menerima wahyu. Maka kata Rasulullah, utitu bijawami'il kalim. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Tutur kata yang tertata rapi, walaupun ungkapannya singkat tetapi isinya sangat dalam. Dan itu tercermin nanti di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis Nabi itu, wah ungkapannya tertata dengan sangat dengan sangat luar biasa, tertata dengan sangat baik. Nah sehingga kalau kita perhatikan ya apa yang disampaikan oleh Nabi dalam lisannya itu menunjukkan ini nggak mungkin deh disampaikan oleh orang yang nggak sekolah. Selain isinya yang sangat dalam, tutur bahasanya yang tertata dengan rapi menunjukkan bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak pernah sekolah. Nah, jadi satu-satunya jawaban bahwa Nabi mengalami satu peristiwa luar biasa. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa khawarik lil adah. Peristiwa yang berbeda dengan kebiasaan manusia. Dan memang kan definisi dari kenabian itu adalah seseorang yang mendapatkan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang khawarik lil ada dan dia mengaku menjadi nabi dan dia memang tidak pernah sebelumnya belajar perkara-perkara yang luar biasa itu. Nah, jadi ini yang menyebabkan ya Nabi Muhammad SAW ini tidak mungkin dia bukan mendapatkan wahyu. Satu-satunya jawaban adalah ini pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, ada kekuatan yang berada di luar dirinya Nabi Muhammad. Itu bedanya Nabi Muhammad dengan kitab-kitab suci yang lain. Coba perhatikan kitab suci yang lain. Injil misalnya. Injil itu tidak ada yang disampaikan langsung kepada Nabi Isa begitu dicatat para sahabatnya, itu nggak ada yang model begitu. Semua dari Injil itu catatan dari ada sahabat-sahabatnya Nabi Isa dan ada juga orang-orang yang yang datang setelah zaman Nabi Isa. Nah, mereka ini orang-orang yang mencatat Injil itu rata-rata adalah orang-orang terpelajar. Jadi orang-orang yang belajar sebelumnya kan gitu, baru dia bisa mencatat. Apalagi kitab-kitab suci seperti kitab sucinya orang Buddha, kitab sucinya orang Hindu, yang menulisnya para pujangga, yang sejak kecil mereka itu sudah dilatih dengan sastra yang baik, dilatih dengan ajaran Hindu, ajaran Buddha atau ajaran-ajaran yang berkembang pada zaman itu. Baru dia setelah menjadi hebat, menjadi resi, ya, resi itu menjadi orang yang terpelajar. Baru dia menuliskan itu yang disebut dengan kitab suci itu, yang mereka sebut ini sebagai kitab suci. Nah, Quran mah nggak begitu. Jadi Quran itu dia disampaikan oleh orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Itu. Nah, ini kan yang yang luar biasa dari Quran. Sehingga satu-satunya jawaban adalah bahwa Quran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an ini supaya Al-Qur'an ini terus abadi sepanjang zaman gitu. Nah, dan apa yang tadi dibacakan ayat ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun itu terbukti. Nah, ternyata cara Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an itu adalah dengan tetap menjadikan Al-Qur'an itu sebagai mukjizat sampai hari ini. Jadi ketika itu disampaikan oleh Nabi saja, orang semua pada heran, nggak mungkin ini disampaikan oleh Muhammad, gitu ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW
beliau kemudian diterima ya, sebagai pengakuannya sebagai nabi itu banyak yang mengimani, banyak yang menerima. Ya karena tadi itu mukjizat yang ada pada dirinya. Nah, tetapi mukjizatnya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini akan menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti setelah zaman Nabi Muhammad, maka oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini dijadikan sebagai mukjizat abadi. Ini berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Jadi kalau mukjizat selain Quran itu habis ya dengan masa waktunya. Kita hanya mendapatkan ceritanya saja. Contoh misalnya, Nabi pernah diberi mukjizat yaitu membelah bulan. Ya, bulan dibelah gitu ya. Coba sampai sekarang apakah bulannya terbelah? Ya tidak. Mukjizatnya apakah masih ada? Sudah hilang. Kemudian Nabi pernah ketika wudhu ya, nggak ada air, hanya ada air sedikit saja. Itu kemudian Nabi mencelupkan air itu, mencelupkan jarinya ke air itu, kemudian dari jari telunjuknya itu keluar terus air itu sampai para sahabat bisa wudhu, minum dan sebagainya gitu ya dalam satu peperangan. Dan itu apakah sampai sekarang masih ada? Udah nggak ada, tinggal ceritanya aja. Nabi Musa dulu bisa membelah Laut Merah. Apakah sampai sekarang bisa? Tidak, cuma itu saja dulu sekali. Nabi Musa melemparkan tongkat menjadi menjadi ular ya. Nah, itu juga itu saja dulu ya, ceritanya saja sampai kepada kita. Tapi mukjizatnya sudah hilang, sudah tidak ada. Nah, sementara Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala dipelihara betul. Dipelihara apanya? Dipelihara kemukjizatannya sampai hari ini. Apa sih kemukjizatan Al-Qur'an itu? Yang pertama ya, kemukjizatan Al-Qur'an itu terletak dalam susunan kalimat-kalimatnya atau dari bahasanya. Jadi mukjizat terbesar Quran itu adalah bahasa yang ada di dalam Quran. Apa ini mukjizatnya? Pertama ya, dari segi dari segi ketahanan bahasa. Kalau kita perhatikan, yang namanya bahasa itu tidak ada yang tetap. Semua bahasa berubah. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa apa saja, itu semuanya berubah. Gak ada bahasa yang tidak berubah, semua bahasa itu berubah. Tapi coba perhatikan Al-Quran dengan bahasanya. Apakah bahasa Al-Quran itu mati seiring dengan perubahan zaman? Ternyata tidak. Bahasa Al-Quran itu terus terjaga, bahasa Al-Quran itu terus terpelihara sampai hari ini. Kalau kita perhatikan umpama sekarang ya, Injil itu dia ditulis dalam bahasa ini ya, Yunani, bahasa Yunani lama, Yunani kuno itu pertama kali ditemukan ya, atau dia ditulis juga dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau Injil yang lama dalam bahasa Yunani lama, Yunani kuno ya, dan dalam bahasa Ibrani yang kuno, dibaca oleh manusia zaman sekarang, itu udah nggak ada yang ngerti, karena bahasanya sudah hilang. Misalnya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang sudah banyak perubahannya gitu, dan bahasa Ibrani yang digunakan sebagai penulisan kitab suci Injil yang pertama kali ditemukan itu sudah banyak berubah, sudah tidak dipakai sekarang. Kalau kita agak sulit menjelaskan ini, coba perhatikan misalnya bahasa Upanishad atau bahasanya Tripitaka yang menggunakan bahasa India kuno sekali. Bahasa Upanishad dan bahasa Tripitaka itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang belajar itu saja, sedikit saja. Bahasanya udah nggak ini sudah tidak umum. Jadi orang kalau baca pakai bahasa aslinya itu pasti pusing. Sama seperti Injil gitu ya, kalau bahasa lama yang pertama kali ditemukannya itu ya sudah nggak bisa dipahami gitu. Kenapa? Karena bahasanya sudah mati. Ini menandakan bahwa bahasa-bahasa kitab suci itu mengikuti perkembangan budaya manusia yang terus berubah. Tapi coba perhatikan bahasanya Al-Qur'an. Apakah bahasa Al-Qur'an itu sampai sekarang masih hidup? Itu pertanyaannya. Dan ternyata jawabannya iya. Iya, sangat positif gitu. Kenapa? Karena ternyata di dalam sejarah perkembangan bahasa Arab ini semenjak diturunkannya Quran, bahasa Arab itu menjadi unik, dia menjadi terbelah dua. Jadi ada bahasa Arab yang berubah dan ada bahasa Arab yang tidak berubah. Apa bahasa Arab yang berubah itu? Bahasa Arab yang berubah itu adalah bahasa manusia, bahasa komunikasi antar orang Arab. Nah, makanya nanti di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan al-lughah darijah atau al-lughah al-amiyah.
bahasa pasar, bahasa amiyah, bahasa darijah. Itu yang namanya bahasa amiyah, satu tempat dengan tempat yang lain itu beda-beda. Dan dia dari zaman ke zaman itu terjadi banyak sekali perubahan-perubahan. Itu bahasa komunikasi Arab amiyah itu ya. Tapi coba perhatikan, nanti selain ada bahasa amiyah, dalam bahasa Arab itu ada juga namanya al-lughatul fusha. Jadi bahasa fusha. Bahasa fusha itu apa sih? Itu bahasa Arabnya Quran. Karena ada Quran, bahasa Arab 15 abad yang lalu bisa dipahami sampai sekarang. Bahasa apa itu? Bahasa fusha. Jadi ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, di situ ada bahasa Arab orang Quraisy yang dipilih sebagai bahasanya Quran. Bahasa itu sampai sekarang tetap bertahan dengan baik. Penuturnya masih banyak dan bahkan menjadi bahasa komunikasi internasional orang-orang yang menggunakan bahasa Arab. Jadi saya kalau ngomong bahasa Arab fusha, orang Arab yang mengerti bahasa Arab dimanapun tuh bisa bisa memahami itu. Dan bahasa fusha itu adalah bahasa Quran, sehingga Quran itu mudah untuk dipahami oleh siapa saja. Tidak perlu ada orang khusus yang mengerti bahasa zaman jahiliyah, tidak. Yang penting kita belajar bahasa Arab dengan baik, maka setiap orang yang belajar bahasa Arab dengan baik zaman sekarang ya, itu bisa memahami Quran. Karena memang disebutkan di Quran juga, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jadi Quran itu dimudahkan untuk dipahami oleh kita. Artinya bahasanya dimudahkan juga. Nah, itu satu. Jadi nggak mungkin itu kalau Quran ini datang dari manusia, pasti dia sudah berubah bahasanya udah nggak ada yang mengerti. Tapi sekarang luar biasa, Quran itu sampai sekarang mudah dipahami oleh siapa saja. Asal kita belajar bahasa Arab, maka kita bisa membaca dan menerjemahkan Al-Quran dengan baik. Itu kemujizatan pertama. Yang kedua, kemujizatan dari susunan bahasanya. Jadi an-nazmul badi istilahnya itu ya. Jadi dia adalah nazam. Nazam itu adalah rangkaian kalimat di dalam Al-Quran yang kualitas bahasanya tidak pernah ada yang bisa menandingi. Jadi itu bahasa Quran itu sampai sekarang ahli-ahli sastra, pujangga-pujangga, ahli-ahli syair, nggak pernah ada yang bisa bikin model Quran dari segi tata bahasanya yang amat sangat luar biasa dan sangat tinggi. Ya tentu saja orang awam tidak bisa memahami ini. Ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mempelajari sastra Arab, belajar bahasa Arab sampai pada level yang tinggi, baru bisa paham. Oh ya, betul. Ini bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang nazmul badi yang nggak ada bandingannya. Nah, yang ketiga dari bahasa Al-Quran yang yang levelnya tinggi itu adalah dari segi isinya. Jadi isi Al-Quran yang disampaikan pada Nabi Muhammad itu seperti tadi sudah disebutkan ya, itu tidak mungkin berasal dari manusia karena banyak ilmu yang belum ditemukan pada zaman itu. Misalnya ilmu tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya kan gitu ya, dari mulai dia mani sampai nanti keluar ya menjadi bayi. Itu dulu belum ada ilmunya. Tapi sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ilmu tentang alam raya ya, tentang gugusan bintang-bintang, tentang gunung-gunung, tentang batuan dan sebagainya. Banyak sekali di dalam Quran itu pengetahuan yang 14 abad yang lalu belum ada. Di dunia belum ada yang yang punya pengetahuan tentang itu. Baru nanti belakangan saja, itu pun belum dalam digalinya dan ditemukan beberapa penjelasan mengenai apa yang ada dalam Quran itu. Itu artinya nggak mungkin dong isi Quran itu datang dari manusia. Dia pasti datang dari dari zat yang maha kuasa, maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari segi isinya. Yang keempat, ini dari segi kemujizatan Al-Qur'an yang luar biasa lagi, tidak berubahnya Al-Qur'an bukan hanya dari segi bahasanya saja, bahkan dari segi bacaan-bacaannya saja, Al-Qur'an itu tidak pernah berubah sejak zaman Nabi sampai sekarang. Sehingga orang tidak bingung membaca Quran itu ya. Karena dia bacaannya itu tetap terpelihara. Jadi mau ditulis dengan gaya khot apa saja, mau dikasih titik, tidak dikasih titik, cara membaca Al-Quran itu tidak akan berubah. Dan ini yang menandakan bahwa kemujizatan Al-Quran itu abadi sampai nanti kiamat kelak itu. Nah, ini dari beberapa sudut ini saja kita sudah bisa menunjukkan bahwa kalau ada orang yang meragukan Quran ini datang dari Nabi Muhammad, argumennya bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia punya argumen apa untuk menunjukkan bahwa Quran itu bukan dari Muhammad. Kalau hanya sekedar mengatakan
Ini kan diomongkan oleh Muhammad, ini kan dituliskan oleh para sahabat. Itu argumen cemen. Gitu ya, itu argumen yang sangat dangkal. Karena sesuatu yang sifatnya thaqafi, sesuatu yang sifatnya kultural, sesuatu yang sifatnya kebudayaan itu kan dihasil belajar. Sementara Nabi menyampaikan Quran itu nggak hasil belajar, jadi nggak mungkin itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah makanya nanti ya kalau kita atau kalian semua ketemu dengan orang-orang yang mengklaim wah ini Quran ini datang dari Nabi, ini muntasakofi dan sebagainya, suruh dia jelaskan bagaimana bisa yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari orang yang nggak belajar apa-apa, dia kemudian bisa menyampaikan ilmu yang bahkan pada zaman itu belum ada manusia yang tahu, gitu ya. Nah, jadi ini kan nggak mungkin datang dari Nabi. Inilah salah satu kemujizatan dari Quran itu. Kalau kitab suci yang lain, isinya itu karena hasil belajar sudah banyak yang tahu, itu sudah banyak yang memahami. Ya isinya hanya petatah petiti saja, hanya sekedar untuk memberitahukan kamu hidup harus begini dan sebagainya gitu ya. Tidak banyak ilmu mendalam yang ada di dalam kitab-kitab suci yang lain itu. Nah, sementara dalam Al-Qur'an isinya banyak sekali ilmu-ilmu yang luar biasa gitu, dan ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh manusia pada zaman berikutnya berabad-abad sesudahnya itu. Saya kira karena waktu kita terbatas ya, karena nanti masih akan ada pemateri yang lain. Nah, saya kira dari saya dicukupkan dulu sekian. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, apabila masih ada waktu dipersilahkan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas materinya yang benar-benar padat sekali. Kita baru terbuka pikiran kita terkait dengan bahwa Al-Quran itu luar biasa dari sisi mukjizat, bagaimana turun kepada Nabi Muhammad yang dulunya belum mengetahui apapun, tiba-tiba ketika mendapatkan Al-Quran menjadi sangat luar biasa. Baik, kepada seluruh peserta, mungkin jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada beliau, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya dulu dan kemudian bertanya. Tafadhol. Baik, Ustaz, mungkin sembari menambahkan, Ustaz, ada pertanyaan dari kami, Ustaz, berkaitan dengan pembukaan Al-Quran, Ustaz, di masa Khalifah Utsman bin Affan, dan itu yang paling sering menjadi tujuan bagi keautentikan Al-Quran, terutama dari kaum Syiah yang mereka itu sangat menuduh sahabat Utsman itu banyak mengurangi ayat. Memang mungkin benar Al-Quran itu turun kepada Nabi, tapi banyak yang ayatnya itu disembunyikan, dan itu tujuan itu membuat orang-orang Islam itu kadang juga mulai menyalahkan sahabat Utsman. Itu bagaimana Ustaz tanggapan Ustaz? Ya, baik. Ya, memang ada serangan orang-orang Syiah yang menyebut bahwa banyak ayat Al-Quran yang disembunyikan. Nah, sekarang begini saja. Setiap ayat Al-Quran itu, kalau di dalam ilmu Al-Qiraah, ya, ilmu qiraat, itu ada riwayatnya. Dia disampaikan oleh Nabi kapan, melalui siapa, kepada siapa saja. Itu kan ada riwayatnya. Jadi setiap ayat-ayat Quran itu dari mulai Fatihah sampai An-Nas itu ada ayat-ayat ada riwayat-riwayatnya, ini disampaikan begini dan seterusnya gitu ya. Itulah yang nanti membuat orang menjadi percaya bahwa ini betul-betul dari zaman Nabi. Nah, sekarang kalau ada tuduhan bahwa Al-Qur'an itu dikorupsi ayatnya. Nah, sekarang tunjukkan saja mana ayat yang dikorupsi. Gitu. Kemudian sebutkan melalui riwayat siapa ayat dikorupsi itu disampaikan Nabi dan kepada siapa. Itu kan jelas sekali gitu. Karena metode untuk menuliskan Al-Qur'an baik pada masa Abu Bakar ya ketika masa Jam'ul Quran, maupun nanti pada masa Utsman bin Affan ketika Utsman bin Affan menyalin apa yang yang dituliskan pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, itu metodenya adalah memperhatikan riwayat-riwayat. Gitu. Jadi para sahabat yang menghafal Quran itu dikumpulkan, lalu ditanya, kamu hafal Quran ini, hafal surat ini dari
dari siapa, apakah langsung dari Nabi, ada yang menyebut langsung dari Nabi. Kemudian dalam situasi seperti apa disampaikan, misalkan sebagian itu ada sabab nuzul kan itu ya. Itu nanti ada disampaikan oleh para sahabat itu. Nah, jadi para sahabat ini ketika mereka menyampaikan bacaan-bacaannya dan bahkan sampai menyampaikan bahwa ayat ini adalah ayat dari surat surat ayat sekian misalnya gitu, itu disampaikan oleh para sahabat dengan sangat jelas. Jadi metodenya metode pembuktiannya sampai sekarang masih terpelihara, yaitu dengan metode iriwayat. Makanya di dalam Islam itu ada namanya ilmu qiraat. Jadi ilmu tentang bacaan-bacaan Al-Qur'an, bukan tentang lagu ya. Beda lagi nanti kalau ilmu lagu lagunya Quran itu beda lagi. Nah, itu ilmu ghina namanya ya, ilmu tentang tentang bacaan Quran. Tapi kalau ilmu tentang qiraah itu adalah tentang apa yang dituliskan di dalam Quran itu. Baik itu pada masa Abu Bakar maupun pada masa Utsman itu sama, masih begitu. Jadi kalau sekarang ada yang meragukan bahwa Quran ini dikorupsi sebagian, ya tinggal ditunjukkan saja. Ini ada pembuktian terbalik. Jadi pembuktian terbalik itu begini. Ya kalau ini memang Quran yang ada sekarang ini dianggap dikorupsi, nah yang dikorupsinya apa? Itu silakan tunjukkan saja mana ayat-ayat hasil korupsinya. Itu, dan tunjukkan juga bagaimana cara Anda mengetahui bahwa ayat-ayat itu betul-betul ayat yang disampaikan oleh Nabi tapi tidak dimasukkan oleh Utsman bin Affan. Sampai hari ini tidak ada satupun yang berani dan yang sanggup menjawab tantangan itu. Jadi kalau memang betul-betul ada yang dikorupsi, berapa korupsinya kan gini ya. Kalau ada orang misalnya gini, ada anggaran dalam satu proyek di negara umpamanya 1 triliun. Itu ya 1 triliun. Nah, kan hilangnya anggaran itu apabila dikorupsi ya setelah diketahui pertama ya berapa sih anggaran yang direalisasikan. Oh, yang direalisasikan ini ada misalnya 100 gitu ya. Nah, dari 1 triliun misalnya yang direalisasikan itu 500 miliar. Nah, lalu 500 miliar lagi kemana? Nah, kita tahu ada 500 miliar lagi itu karena kita tahu ada 1 triliun, ada mata anggaran yang disiapkan 1 triliun itu ya. Jadi kita tahu ini yang ada cuma 500, mana 500 lagi. Nah, kita tahu ada 500 lagi itu karena sebelumnya kita tahu bahwa ada 1 triliun. Nah, sekarang ada orang yang mengklaim bahwa Mushaf Utsmani itu dikorupsi, tapi dia tidak tahu asalnya berapa. Lalu ketika ditanya itu yang hilangnya kemana gitu, yang hilangnya itu apa saja, nggak bisa membuktikan juga. Jadi itu hanya sekedar tuhmah, tuduhan alias fitnah. Jadi Al-Quran ini dijaga betul dengan ilmu. Jadi bukan hanya dengan klaim dan bukan hanya dengan keyakinan, tapi juga dijaga dengan ilmu untuk memelihara bahwa Quran ini benar-benar secara ilmiah itu berasal dari Nabi dan tidak ada yang dikurangi atau ditambah sedikit pun. Nah, kira-kira begitu ya, Mas moderator. Baik, terima kasih. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Baik, dari Mahat Ali lain mungkin ada yang ingin berdiskusi dengan beliau, dipersilahkan. Ya, yang mau bertanya silakan. Ini sampai jam berapa ini? Insya Allah sampai jam 10 nanti Ustaz. Ya, jam 10 masih ada 15 menit lagi, silakan. Silakan dari Mahat Ali Muhammad Nasir Putri ingin bertanya untuk bisa menyalakan mic-nya. Wah, kelihatannya ini sudah mengerti semua, alhamdulillah ya. Tidak ada yang ingin menambahkan pertanyaan. Ada satu ini Ustaz dari ada, silakan. Monggo, monggo. Mahat Ali Muhammad Nasir Putri Ustaz. Oke. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan boleh juga lewat chat aja kalau memungkinkan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Di dalam Al-Quran kan
terdapat ilmu nasih dan mansuh ya Tat. Nah, di dalam ilmu nasih dan mansuh tadi ada nasul ayah bil ayah, menghapus ayat Quran, mengangkat hukum Quran dengan hukum Quran lain. Sementara di dalam Al-Quran sendiri ada dalil la tabdila li kalimatillah. Apakah di sana di antara hukum nasih mansuh dan ayat la tabdila li kalimatillah tadi ada kolerasi apa bagaimana Tat? Ya, baik. Apakah hukum nasih mansuh ini paten? Enggak Tat. Ya, syukron. Sekian Afwan, pertanyaan ya, dari terima kami. kasih atas pertanyaannya yang sangat baik. Ada ayat yang menyebut ya, manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Jadi tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang dihapus kecuali dia nanti akan diganti dengan sesuatu yang baik atau yang lebih baik atau yang semisalnya. Ini menandakan bahwa selama masa diturunkannya Al-Quran itu ada ayat yang saling menghapuskan gitu ya. Ada yang istilahnya itu ada nasul hukmi wa baqa'ur rasmi. Jadi yang dinasah hukumnya tapi rasamnya masih ada. Tapi ada juga yang nasul rasmi wa baqa'ul hukmi. Rasamnya dihapus tapi hukumnya masih ada. Nah, contoh misalnya nasul hukmi wa baqa'ur rasmi, tulisannya masih ada hukumnya hilang, itu adalah tentang khomer misalnya. Jadi di awal-awal ayat itu kan tentang khomer itu khomer belum diharamkan. Jadi masih dikatakan saja misalnya jadi di dalam khomer itu ada fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas. Pada khomer itu ada ismun kabir, ada dosa. Tapi ada juga manfaat. Wa ismu akbaru min nafi'ima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi belum menunjukkan keharaman secara tegas. Baru nanti di ayat yang lain ada keharaman secara tegas. Nah, itu disebut sebagai nasul hukmi wa baqa'ur rasm. Kalau yang nasul rasmi wa baqa'ul hukmi, misalnya seperti ayat rajam. Jadi ayat rajam itu dulu pernah ada, kemudian dihapuskan, tetapi hukumnya masih ada karena ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi proses nasah itu selama proses pewahyuan memang terjadi, gitu ya. Memang terjadi. Nah, tetapi ini bukan berarti kemudian ayat Al-Quran ini ada yang dihapus atau ada yang dikorupsi, tidak. Karena penasahan Quran itu ya, itu jelas riwayatnya. Jadi jelas terjadi pada masa Nabi, dan pada masa Nabi itu memang sedang proses pembentukan. Jadi nanti ketika ayat ini sudah selesai proses pembentukannya, nah itu kan nanti diakhiri dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu jadi semenjak ayat itu diturunkan maka Al-Qur'an sudah sempurna gitu ya, sehingga ayat tadi itu la tabdila li kalimatillah bermakna la tabdila di sana adalah sesudah sempurnanya wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika al-yauma akmaltu lakum, maka setelah itu la tabdila li kalimatillah, tidak ada yang berubah dari kalam Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, gitu kira-kira kita harus memahaminya demikian gitu ya. Nah, kalau proses nasah itu adalah proses biasa dalam proses penyempurnaan ya, penyempurnaan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kan lahan, tidak diturunkan sekaligus, sehingga ini perlu waktu, sehingga ada sebagian yang pada masa sebelumnya cocok, kemudian ini harus dipertegas dan seterusnya. Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, kira-kira begitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya dari Mahat Ali Darul Rahmah wal Hikmah, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau. Afwan Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di sini di surat Az-Zumar yang ayat ke-71 dan 73 yang menyebutkan tentang penggiringan orang kafir yang ke jahanam kalau orang yang bertakwa ke surga. Dari segi bahasanya ya Ustaz, kalau yang
untuk orang kafir ke neraka itu kan hatta idza ja'uha futihat abawabuha. Tapi kalau yang ayat ke-73 hatta idza ja'uha wa futihat abawabuha. Kenapa satunya ada wawu, satunya tidak ada, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, ya ini harus nanya ke ahli tafsir ya. Saya ahli sejarah, bukan ahli tafsir. Tetapi saya coba jawab. Kata futihat dengan wa futihat di dalam ayat surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza jawwa, dan wasiqal ladzina wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Nah, jadi yang satu pakai futihat, yang satu pakai wa futihat. Nah, inilah keistimewaan dari nazmul Quran. Jadi susunan Quran itu sangat detail sekali. Jadi diperhatikan sampai kepada tanda-tanda baca. Jadi tanda sampai dari kata-kata sambungnya kan gitu ya. Pakai waw atau tidak pakai waw. Nah, istilah yang pakai futihat itu menandakan bahwa ada proses yang langsung ya. Jadi ada proses yang langsung ketika mereka digiring itu pas pas digiring, nanti ketika sampai kemudian tuh langsung dibukakan. Nah, tapi ketika wasiqal ladzina itu yang satu lagi itu ketika dia digiring itu sudah dibuka. Nah, sudah dibuka. Jadi kan kalau yang pakai futihat tidak pakai wawu ya, itu kan neraka. Ya, futihat abwabuha. Nah, artinya apa? Jadi ketika diseret sebenarnya neraka itu tidak mau menerima orang ya yang mau dimasukkan ke dalam neraka. Tapi karena memang sudah ditetapkan, ya, ketika sampai baru dibuka gitu ya. Nah, sementara orang-orang yang akan masuk surga baru mereka digiring saja itu bersamaan dengan digiringnya orang-orang menuju ke surga itu, pintu surga sudah dibuka karena memang surga itu merindukan orang-orang yang akan memasukinya, sehingga itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sampai hal-hal yang sedemikian detail itu oleh Quran ya, itu dibedakan gitu ya, dibedakan. Jadi kalau orang tidak mendalam memahami itu kan akhirnya nanti menjadi seolah-olah menganggap biasa saja. Tapi kalau sudah dalam ya, oh ternyata pemilihan antara futihat dengan wa futihat saja itu ada ininya, ada perbedaannya kan gitu. Nah, nanti bisa diperdalam lagi di dalam tafsir-tafsir Quran, banyak sekali dijelaskan mengenai hal itu. Tapi yang pasti dengan kasus satu ini saja, satu pakai futihat, satu wa futihat gitu, itu sudah menandakan bahwa gaya bahasa Al-Quran itu beserta dengan isinya sesuatu yang bukan hampir, itu memang tidak bisa disaingi oleh Quran. Makanya Quran itu sering menantang manusia. Qul la in ijtama'atil insu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Seandainya manusia dan jin itu bekerja sama untuk membuat sesuatu yang seperti Quran, mereka tidak akan bisa membuatnya. Dan sebelumnya kan ditantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, faktu bi suratin min mithli. Enggak usah semua Quran, datangkan saja satu surat seperti dari Quran itu ya. Surat di Quran itu ada surat pendek ya, seperti Al-Kautsar, seperti An-Nasr gitu. Buat aja yang pendek seperti itu. Kalau kamu bisa buat satu surat saja yang paling pendek dari Quran seperti itu berarti kamu hebat. Tapi ternyata sampai sekarang nggak pernah ada yang bisa menandingi atau yang bisa membuat surat seperti Quran. Dulu ada kisah ya, seorang jahiliyah ya, orang kafir itu ya, dia mau mengolok-olok Quran. Quran apa sih, cuma al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Saya juga bisa bikin begitu. Kemudian dia buat yang seperti itu ya. Namanya dia kasih judul Ad-Dofadi. Ad-Dofadi itu artinya katak. Nah, ini cebong ya. Cebong anak katak. Nah, ini Ad-Dofadi, katak ya. Ad-Dofadi, mad-Dofadi, wa ma adraka mad-Dofadi, hayatuhu fil ma'i, dan seterusnya kan gitu ya. Jadi dia bikin itu. Kalau lagunya mirip sih dengan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Itu dia lagunya mirip. Tapi ketika dibedah isinya. Jadi kalau Al-Qari'ah, mal-Qari'ah itu dijelaskan oleh para mufasir panjang lebar, isinya padat sekali itu, luar biasa.
Dan itu berkenaan dengan kehidupan manusia yang sangat mendasar. Tapi ketika si orang jahiliyah ini yang katanya penyair menulis syair judulnya apa itu ya? Judulnya Dhofadi, katak gitu ya, katak. Itu kamu maksudnya apa? Katak. Tahukah kamu apa itu katak? Tahukah kamu apakah itu katak? Katak itu hidupnya di air dan sebagainya. Orang yang dengarnya ketawa aja kan gitu. Kamu ini mau cerita katak apa? Isinya apa yang kamu sampaikan? Ilmunya apa? Di dalamnya ada apa? Kan orang jadi ketawa. Mungkin lagunya bisa ditiru, tetapi isinya apa itu nggak bisa niru Quran. Makanya Quran itu sangat luar biasa, dia sangat mendalam. Maka salah satu ayat yang tadi ditanyakan itu ini menandakan bahwa memang ada ada kekhasan ya di dalam bahasa-bahasa Al-Qur'an sampai pada hal yang sangat detail saja. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah membedakan Quran ini dengan yang lainnya. Nah, saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf, pasti itu datang dari kekeliruan saya. Apabila ada yang benar, itu adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.